Halo, selamat pagi. Salam jumpa kembali. Pada kegiatan MPLS kali ini, Bu Alamanda akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Supaya kamu lebih tahu apa itu bimbingan dan konseling, mari kita saksikan video berikut ini. Sering dengar namanya tapi tidak tahu apa itu BK. BK bukan mata pelajaran, bukan muatan lokal, ataupun bukan ekstrakurikuler. BK lebih kepada pelayanan psikologis. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Mengapa sih harus curhat ke guru BK? Karena guru BK senantiasa menghargai apapun keluhanmu. Guru BK selalu menerima apapun keluhanmu. Guru BK juga selalu peduli dengan setiap masalahmu, baik itu kecil ataupun besar. Guru BK selalu mencoba memahami dari setiap masalahmu. Guru BK bisa dipercaya menjaga rahasia-rahasiamu. Guru BK bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Mengapa BK sangat penting di sekolah? Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Usia kalian adalah usia masa-masa remaja. Maka ketika masa remaja kalian memiliki masalah dan masalah tersebut tidak dapat terpecahkan, yang kemudian terjadi adalah kalian bisa menjadi stres, menjadi depresi, menjadi anoreksia, kemudian mengalami bulimia. Kalian juga bisa, yang terparah adalah tergantung pada narkoba dan miras. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu anoreksia ataupun bulimia? Bu Alamanda akan menjelaskan, mungkin dari kalian ada yang belum tahu anoreksia itu apa. Anoreksia itu adalah pembatasan konsumsi makanan secara ketat karena ada rasa ketakutan bahwa badan kalian akan menjadi gemuk. Jadi walaupun kalian sebenarnya kalian tidak gemuk, tapi badan kalian kurus. Tapi karena dalam diri kalian ada rasa ketakutan, maka kalian memulai membatasi makanan. Makan sedikit, nanti takut gemuk. Makan sedikit, berlebih sedikit, nanti kalau saya gemuk bagaimana? Nanti kalau penampilan saya jelek bagaimana? Itu ada rasa-rasa takut kalian menjadi jelek, ada rasa kalian takut menjadi gemuk, maka kemudian timbullah pembatasan makanan. Maka ini yang disebutkan sebagai anoreksia. Sedangkan bulimia ini kebalikan dari anoreksia. Kalau bulimia ini kalian makan apa yang kalian mau. Tetapi ketika sudah selesai makan, mungkin kemudian kalian akan mengalami semacam perasaan bersalah. Ketika kalian makan itu diikuti rasa bersalah. Wah, saya sudah makan terlalu banyak. Nanti kalau saya gemuk bagaimana? Nanti kalau badan saya tambah, berat saya tambah bagaimana? Maka yang terjadi untuk orang-orang yang mengalami kasus bulimia, biasanya dia akan mengeluarkan kembali makanannya supaya tidak terlihat gemuk atau berat badannya tidak bertambah. Nah, ini salah satu gejala-gejala yang timbul bila permasalahan yang kalian hadapi itu tidak terpecahkan. Tetapi bila masalah yang kalian hadapi terpecahkan, maka kemudian perkembangan yang terjadi dalam diri kalian dapat berlangsung dengan baik. Maka penting sekali BK di sekolah untuk membantu para siswa-siswi bila mengalami masalah atau mungkin kalian butuh teman untuk berbicara, kalian bisa menemui guru BK. Dalam hal ini di SMP Antonius, kalian bisa menemui Bu Alamanda. Maka peran BK sangat penting sekali di sekolah. Nah, salah satu layanan BK di sekolah adalah Bu Alamanda akan menjelaskan bagaimana belajar yang menyenangkan di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kalian sudah bosan ya, sudah 6 bulan lebih kalian belajar di rumah. Rasanya sudah rindu ketemu dengan teman-teman, atau
kalian sudah rindu mengalami yang namanya suasana sekolah. Tetapi akibat COVID-19, mau tidak mau kita harus belajar di rumah karena ada pembatasan sosial. Nah, walaupun belajar di rumah itu tidak berarti bahwa kalian seenaknya. Kalian tetap harus belajar dengan baik. Kalian harus tetap belajar sesuai dengan aturan. Karena apa? Walaupun belajar di sekolah di rumah, kalian tetap belajar seperti yang sudah sebelumnya. Nah, sebelum Bu Alamanda memberikan tips bagaimana belajar di rumah yang menyenangkan, Bu Alamanda akan menjelaskan tentang arti belajar terlebih dahulu. Nah, arti belajar itu apa sih sebenarnya? Arti belajar itu adalah proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namanya saja belajar berarti ada sebuah proses perubahan. Nah, proses perubahan ini merupakan proses perubahan yang mengarah ke positif. Apa yang berubah? Dalam hal pengetahuan, dalam hal keterampilan, dan dalam hal sikap yang kalian miliki. Proses belajar yang terjadi dalam diri kalian itu ada 3. Yang pertama, dari kalian tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, dari kalian tidak bisa menjadi bisa. Dan yang ketiga, dari kalian terampil menjadi terampil. Dari yang tidak terampil menjadi terampil. Yang pertama, dari tidak tahu menjadi tahu. Dulu kalian belum tahu apa itu rumus mencari luas segitiga, ya kan? Tetapi setelah kalian belajar dan diajari oleh guru matematika, kalian menjadi tahu bahwa oh, mencari luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Itu salah contohnya dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, kalian tidak serta-merta bisa membaca, tetapi ada proses yang harus kalian lewati sehingga kalian bisa membaca dan menulis. Yang pertama tentu pengenalan huruf. Dari kalian tidak bisa huruf A, B, C, D, E, F, G, akhirnya karena orang tua, mama, papa mengajari kalian, maka kalian bisa mulai dari tahap mengenal huruf A, B, C, D, sampai Z. Kemudian naik ke tahap berikutnya, kalian dapat merangkai kata. Kemudian kalian naik ke tahap selanjutnya dapat merangkai kalimat hingga akhirnya kalian bisa menulis dan membaca. Itu salah satu contoh dari tidak bisa menjadi bisa. Yang berikutnya, dari tidak terampil menjadi terampil. Mungkin dari kalian ada yang baru mendapatkan pelajaran komputer ketika di SD, atau bahkan ada yang sudah belajar komputer dari TK. Nah, sama, belajar komputer pun kalian tidak langsung serta-merta bisa mengerti komputer. Tetapi ada proses yang harus kalian lewati. Dari pengenalan bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer, kemudian membuka situs-situs yang ada di komputer, hingga kemudian kalian bisa bekerja dengan menggunakan komputer. Itu semua ada prosesnya. Dari kalian tidak terampil komputer, akhirnya kalian jadi terampil menggunakan komputer. Itu salah satu contoh proses belajar yang kalian lalui. Nah, bagaimana cara belajar di rumah yang menyenangkan di masa
Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Alamanda. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Bu Alamanda sehingga bisa belajar dengan baik. Salam.